Perang Palestina dan Israel 2023 menarik karena melahirkan berbagai opini, analisis juga spekulasi dari berbagai pemberitaan yang beragam di media sosial. Salah satunya adalah mengenai masa depan Israel yang justru akan mengalami kehancuran. Interpretasi dari Al-Quran. Al-Quran Al-Isra, di mana para ulama menerjemahkannya sebagai salah satu isyarat terjadinya hari pembalasan. Selamat menyaksikan. Dan jika kita mulai dari surat Al-Isra, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada Bani Israel, dan bahwa mereka diberikan kekuasaan kepada tanahnya. Ayat tersebut dilanjutkan. Ila Bani Israel fil kitab latufsidunna fil ardi marratain. Ini adalah ayat 4 dari surat Al-Isra. Kita ikuti. Kami sampaikan dan titipkan kepada Bani Israel dalam kitab. Ya, kitab di sini. Semua ulama menyatakan Lauhul Mahfudz. Kamu akan menjadikan fasad di dunia 2 kali. Dan kamu akan mencapai tingkat keangkuhan yang besar. Bahwa kemudian Allah menggunakan kata sifat adjektif untuk menggambarkan Fir'aun. Jadi Allah mengatakan bahwa Bani Israel akan memiliki 2 periode, dari periode yang Maid dan Iza, yang mereka sendiri menganiaya. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. Kami akan mengirimkan serangan kepadamu. Bala tentara akan datang dalam sebuah kelompok melawanmu. Mereka merupakan pasukan artileri yang sangat besar. فجاسوا خلال الديار. Dan mereka berhasil pergi serta menyelidiki bahkan ke dalam rumah-rumahmu. Mereka menghancurkan apapun di rumahmu. وكان وعدا مفعولا. Ini adalah sebuah janji yang sungguh-sungguh akan terlaksana. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. Dan kami kembalikan kamu, memberikan kesempatan baru, dan kamilah yang menyebabkanmu mendapatkan kemenangan atas musuh-musuhmu. وأمددناكم بأموال وبنين. Kami memberikanmu berkah, dan kami وجعلناكم أكثر نفيرا. Kami membuatmu memiliki kekuatan besar dalam jumlah. Maksudnya dalam hal tenaga kerja, kekuatan, militer, dan yang lainnya. Kamu menjadi bangsa yang perkasa dan kuat. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. Hai Bani Israel, jika kamu berbuat baik, maka kebaikanmu itu untuk dirimu sendiri. إن أسأتم فلها. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan digunakan untuk melawan. إذا جاء وعد الآخرة. Waktu atau periode kedua dan terakhir, karena tidak akan lagi kesempatan ketiga. Ya Bani Israel, Allah sudah menetapkan kamu akan mendapatkan kekuasaan dan menjadi peradaban 2 kali dari yang pertama. وكان وعدا مفعولا. Ini sudah terjadi, dikerjakan. Kesempatan atau periode kedua, kapankah itu terjadi? إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. Allah akan mengirimkan sebuah grup orang-orang yang lain, dan mereka akan menyebabkan wajahmu masam. Setelah sebelumnya mereka menang dengan kebanggaan, mereka ditimpa kemarahan. Dengarkan ini. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ. Mereka akan masuk ke masjid. Masjid yang mana? Tentunya Masjidil Aqsa. Tidak ada perbedaan pendapat. كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Ketika mereka masuk pertama kali, وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. mereka akan menghancurkan semua apapun yang pernah kamu ambil dengan ulu, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu bangun dengan ulu. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Semuanya akan dihancurkan dan disingkirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan, Lord might have mercy on you. Tuhanmu mungkin akan mengasihimu, tapi
jika kamu kembali ke jalan kejahatan, kami akan kembali menghukum kamu. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Dan kami ciptakan neraka jahanam, suatu tempat untuk tinggal para orang kafir. Tidak ada satu alam pun yang pernah mengingkari bahwa tempat ini merupakan prediksi yang akan datang. Semua ayat yang pernah kita baca dan juga pendapat para ulama mufassirin, setiap orang meyakini bahwa dua ayat ini menggambarkan masa lampau. Mengapa tidak? Padahal dalam time frame ini Bani Israel tidak ada harapan bahwa ada sebuah bangsa yang akan datang. Mereka skeptis di seluruh dunia bahwa tidak ada bersedia bergabung dengan mereka. Bahkan mereka pun membaca ayat ini, membaca sejarah, memang sangat masuk akal. Tidak ada yang bercanda dan tidak ada yang kehilangan kesadaran. Saya akan bersikap yang sama andai saya pun sudah hidup 1000 atau 100 tahun yang lampau. Itulah manusia. Ulama mengatakan bahwa ulu ini pernah terjadi di masa lampau, tidak diragukan, dan banyak pendapat bahwa yang pertama telah terjadi pada saat pengasingan bangsa Syria pada 722 sebelum Masehi, yaitu ketika mereka berhasil menyerang sisa-sisa kerajaan asli Israel yang didirikan oleh Talut, Daud, dan Sulaiman. Dan kemudian sekelompok pasukan datang, yaitu pasukan Babilonia, mengambil alih yang dipimpin oleh Nebukadnezar tahun 597 sebelum Masehi. Ini adalah interpretasi bahwa pertama 722 sebelum Masehi dan kedua 597 sebelum Masehi. Cerita ini terkenal di kalangan tabi'in. Pertama adalah sepak terjang Nebukadnezar karena pembantaiannya terhadap Bani Israel sehingga dilakukan pemakaman massal, dan juga pengusiran pasukan Romawi 70 sebelum Masehi sebagai bagian atau salah satu era pahit di zaman itu. Itu adalah salah satu interpretasi klasik yang dua peristiwa tersebut telah terjadi. Ada satu interpretasi modern mengatakan bahwa banyak para sarjana dari Mesir, Syria, Palestina, serta beberapa tempat lain, mereka mempertanyakan mengapa kita berasumsi bahwa peristiwa itu terjadi di masa lampau. Padahal Quran hanya mengatakan salah satu dengan jelas telah terjadi. Yang pertama, jelas telah terjadi. Tetapi yang kedua, Quran tidak mengatakan sudah terjadi. Kenapa kita berasumsi itu sudah terjadi? Jadi, yang pertama kemungkinan sekali adalah penghancuran pertama kuil-kuil tersebut, yaitu ketika kerajaan Megah pertama yang asli musnah sama sekali. Dan mereka tidak pernah punya semacam stabilitas politik, bahkan sampai sekarang, dan tidak tahu sampai kapan. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. Dan kami berikan kepadamu kesempatan sekali lagi, dan kamu pun mendapat kemenangan atas musuh-musuhmu. Kami membantumu, mendukungmu, kamu punya dukungan pemerintah, kamu punya kesenangan dari superpower terkuat di dunia. Kamu juga pernah memiliki apapun yang kamu inginkan. أنكم أكثر نفيرا. Kamu tidak bisa lagi meminta yang lebih. Tanpa itu semua, apa yang bisa kamu lakukan? With all of this, what did you do? إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. Jika kamu berlaku baik sebagaimana sebaiknya, maka itu adalah untuk dirimu sendiri. وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة. Dan ketika kesempatan kedua datang, kelompok pasukan lain akan datang, akan memusnahkan ijadat yang kamu miliki, dan kamu akan melihat ulu dan fasad dan kejahatanmu. Semua tidak membantumu. Kamu akan melihat
Tangisan kesedihan di wajahmu nampak terlihat jelas. Grup atau kelompok yang dirujuk dalam hal ini tidaklah asing bagi Masjidil Aqsa. Kelompok ini telah menaklukkan Masjidil Aqsa sebelumnya, tercatat dalam sejarah, dan kini mereka menaklukkannya lagi. Siapakah yang menaklukkan Yerusalem ini, baik di masa lalu maupun yang akan datang? Mereka adalah ummah, yaitu umat Umar ibnu Khattab. Dialah yang menaklukkan pertama kali. Video ini merupakan salah satu interpretasi mengenai masa depan Bani Israel yang tentunya semakin menarik untuk dikemukakan. Tuhan, tempat aku berteduh,